slogan kami murah berkualitas. Ini. Terutama mulai pelayanan. Mohon maaf, kami pelayanan ketika jamaah mendaftar, menyerahkan pembayaran 3 juta awal. Itu kita layani mulai pembuatan paspor manakala jamaah belum memiliki paspor. Tidak perlu jamaah datang ke imigrasi. Kami jemput di rumahnya. Luar biasa ini. Mulai awal sudah kami jemput di rumahnya, kami antar di imigrasi, tinggal foto, selesai kita kembalikan ke rumahnya. Itu baru pelayanan paspor. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kita jumpa lagi di podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Haji Agung Sudiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Panggilan wabarakatuh. akrabnya apa ini kira-kira ini? Tergantung wilayah. Apa Agung? Surabaya Kaji Agung gitu. Oh, Kaji Agung. Arek Surabayan gitu. Oh iya cocok ini Kaji Agung ini. Beliau adalah owner dari At-Thayyibah Al-Multazam Group, travel haji dan umroh terpercaya ini di kawasan Mojokerto. Nah ini kok bisa ini tinggalnya di Sidoarjo, kerjanya di Mojokerto, tapi sering wirawiri Surabaya ini. Monggo dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya saya luruskan ya, saya bukan owner ya, saya itu kebetulan diamanai sebagai kepala cabang At-Thayyibah Al-Multazam di Mojokerto. Ya, di lingkup wilayahnya Mojokerto Kota, Mojokerto Kabupaten, Sidoarjo dan Surabaya. Mantap. Bahkan seluruh Indonesia boleh. Yang penting pendaftarannya melalui kami kan itu. Kalau melalui pusat-pusat ya kebetulan pusat kita di Solo, Jawa Tengah. Pusatnya di Solo. Ji. Berapa cabang sekarang, Pak Haji? Insya Allah lebih dari 20 sudah di seluruh Indonesia. Luar biasa. Salah satunya di Mojokerto. Di situ kami sebagai kepala cabangnya. Luar biasa. Berarti ini pengalamannya berapa tahun ini? Kalau di umroh haji saya sejak tahun 2010. 2010. Betul, berarti sekitar 2010. 14 tahunan lah. 13 tahun, 14 tahun berjalan 14 tahun. Jadi melayani jamaah ya macam-macam. Jadi jamaah yang kondisi badannya sehat, bahkan sampai yang sakit tanpa pendampingan di sana, jadi kami harus melayani kondisi apapun stroke, kondisi apa, dan pihak keluarga tidak menyiapkan pendampingan atau dana untuk pendampingan, ya karena kita pelayan tamu Allah ya harus melayani, siap. Benar-benar fokus ibadah ini. Begitu, jadi melayani para tamu Allah. Nah ini yang terpenting ini kan. Ini pertama kali ikut pameran memorandum umroh. Kalau memorandum, alhamdulillah pertama kali. Iya. Nah, tapi sebelumnya yang dulu melalui teman-teman yang lain, kebetulan tempatnya sama di Royal. Ya. Kemudian pernah di Jatim Expo juga. Nah, ini ngomong-ngomong kenapa ini kok memilih ikut di pameran memorandum ini? Ada alasan khusus mungkin? Ya, karena selama saya melayani jamaah, memang pameran ini salah satu cara bagaimana kita memperkenalkan ke masyarakat, dan ternyata efektif. Melalui pameran-pameran umroh, haji itu sangat efektif. Ini yang kemudian kami tertarik untuk mengikuti, dan mudah-mudahan ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Luar biasa. Ini melihatnya kan Royal Plaza itu kan mall menengah ya, menengah. Berarti ini targetnya ini seperti apa nanti? Bagi saya target itu kebetulan kita menyiapkan program, baik program ekonomis, program premium maupun program eksekutif. Jadi segala segmen bisa kita layani lah, masyarakat ini yang penting adalah bagaimana terlayani ibadahnya. Itu yang penting. Jadi itu penting sekali ibadahnya, karena umroh ini kan beda dengan kita jalan-jalan ke Australia, kita jalan-jalan ke Italia. Umroh ini adalah perjalanan ibadah. Harus digarisbawahi dulu ini. Nilainya itu yang penting adalah nilai ibadahnya. Value-nya ini yang penting ya. Melayani tamu Allah, menjalankan ibadah sesuai sunnah Rasulullah. Itu aja ini yang perlu digarisbawahi ini. Siap. Sebab saat ini kan banyak berkembang di medsos itu. Umroh backpacker. Pendapatnya seperti apa ini? Menurut ini kami juga kurang sependapat ya. Artinya selain membahayakan bagi jamaah itu sendiri, umroh backpacker ini juga tidak juga ada pelanggaran hukumnya sebenarnya. Saya katakan begitu karena apa? Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi di pemerintah kita, ya.
baik visanya, tasrehnya, apa segala macam. Nah itu semua tidak ada di umroh backpacker. Kalau kita berpengalaman, anggaplah kita berjalan ke sana boleh. Memang orang berpengalaman kita kita umroh berangkat sendiri apa boleh. Tetapi kalau jamaah yang baru 1 kali, 2 kali ini sangat riskan dan sangat membahayakan. Artinya apa? Betul. Kalau di sana terjadi sesuatu seperti tragedi kemarin ada kren jatuh ketika haji. Coba bayangkan ketika itu adalah haji backpacker. Wah, siapa yang Tidak ngurusi ya? tercatat di pemerintahan. Siapa yang ngurusi? Nah, gitu loh. Lepas tangan nggak masalah. Tahu-tahu soalnya nggak keluarganya, tercatat, ya. jadi keluarga ini nggak pulang-pulang. Mau tanya kemana? Ya, Kemenak nggak mungkin karena tidak daftar. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena orang Jawa bilang itu jagani eleke. Nah, intinya itu kalau niat ibadah ya harus menuju atau istilahnya ikut Ya dari biro awal travel dengan cara-cara yang benar. Gitu. Nanti Jadi jangan sampai menjalankan sesuatu hanya karena mencari murahnya, ya toh, berangkat dengan visa cari sendiri, transportasi cari sendiri, tidak ada akomodasi di sana. Di sana tidak tahu kanan kirinya jalan. Pada akhirnya juga susah sendiri. Makanya kalau ikut travel itu sudah pokoknya berangkat, terlayani akomodasinya, ibadahnya juga tertata, Ya. kemudian insya Allah dijamin sesuai sunnah itu aja. Nanti kita lanjutkan lagi. Menarik ini. Sahabat Maram TV masih bersama Kaji Agung ini. Ya, Beliau adalah istilahnya penanggung jawab ya ini. ya, dengan jawab. Penanggung jawab di wilayah Mojokerto. Mojokerto. Ini tadi beliau sudah sedikit banyak menjelaskan bagaimana seharusnya umroh dilakukan. Nah, atau Iba Al-Mutajam kan pasti punya paket-paket khusus. Ya. Bisa dijelaskan ke publik ini paket apa saja untuk yang dihadirkan di pameran nanti. Monggo. Baik, Mas Eko. Jadi At-Thayyibah Al-Multazam itu sendiri kami memberikan pelayanan untuk dari berbagai macam segmen paling menengah ke bawah, juga segmen menengah dan menengah ke atas. Nah, untuk menengah ke bawah kami ada paket ekonomis. Paket ekonomis itu umroh 9 hari. 9 hari. 9 hari ya, yang besok insya Allah bulan 2 ini kami ada paketnya itu cuman 26,9 saja. 9 hari itu. 9 hari. Nah, itu pun kami menggunakan akomodasi yang insya Allah garansi tidak jauh dari Masjidil Haram. Murah tapi Ya. tidak murahan ini. Iya, murah tetapi yang berkualitas. Betul, betul. Slogan kami murah berkualitas. Ini. Terutama mulai pelayanan. Mohon maaf, kami pelayanan ketika jamaah mendaftar, menyerahkan pembayaran 3 juta awal. Itu kita layani mulai pembuatan paspor manakala jamaah belum memiliki paspor. Tidak perlu jamaah datang ke imigrasi. Kami jemput di rumahnya. Luar biasa ini. Mulai awal sudah kami jemput di rumahnya, kami antar di imigrasi, tinggal foto, selesai kita kembalikan ke rumahnya. Itu baru pelayanan paspor. Kemudian menjelang keberangkatan, walaupun kita paketnya itu paket ekonomis, tetap kita ruang tunggunya di lounge. Wah, bisa makan sembarang ini ya. Nah, kecuali bulan Ramadan. Ya, harus nunggu buka dulu kalau ada. Itu walaupun kami paket hemat tidak harus murahan, ya. Bukan dikasih nasi kotaan bukan ya? Enggak, kita lounge. Luar biasa. Ya, itu yang kita berikan jaminan ke jamaah. Sejak awal pendaftaran, pelayanan sudah kita jaga. Baik di Indonesia maupun di Tanah Suci. Di Tanah Suci pun kami di sini keberangkatan juga ada TL tour leadernya, di Tanah Suci juga ada mutawifnya. Ini yang penting. Biasanya kan iya. mutawif kan yang mengenal seluk-beluk di sana. Dan mutawif kami jamin mutawif yang ramah. Artinya memberikan pelayanan yang maksimal, ya, totalitas kita akan memberikan pelayanan. Itu adalah moto kami, yaitu melayani dengan hati menuju ke Tanah Suci. Jadi kita nggak main-main soal itu. Kemudian paket yang kedua itu ada paket premium. Paket premium. Pertengahan nih, Pertengahan ya. Ya, lebih jadi Mekahnya naik dikit lah ya. Betul. Mekahnya itu menggunakan bintang 4, ya, Wes, luar biasa. sementara di Madinah tetap bintang 5, bintang 3, sorry. Tapi bintang 4-nya ini bintang 4 plus. Ada plusnya Kita dia. pakai Ajat Makarim. Lu ya. Itu orang bilang sudah bintang 5. Bintang 5 itu. Iya, bintang 5. Nah, itu kita pakai Ajat Makarim. Iya, iya. Sementara di Madinah tetap kita menggunakan bintang 3. Itu. Nah,
kemudian itu pun juga harganya juga nggak terlalu mahal. Kami hanya 31, 32. Menarik nih, sangat istilahnya. Ya, Kalau tadi ngomong 26 sama 31 kan sedikit nih. sedikit. Pasti lebih banyak yang milih ini. Iyalah, Premium inilah ya. Sudah kalau orang bilang itu bintang 5. Beberapa travel menyebut Masjid Makaram itu bintang 5. Berapa hari kalau itu? 9 hari. 9 hari 9 sama hari, ya. ya. Oke. Kemudian kita yang paket eksekutif Eksekutifnya. itu ada bintang 5 di Pullman Zamzam. Oh, Di Mekahnya. Yang penting itu kan di Mekahnya. Iya, yang kalau di penting Madinah itu. rata-rata kan dekat-dekat aja. Dekat. Karena jamaah kita itu aras-arasan melaku katanya gitu. Ya, kalau dekat begitu turun Tower Zamzam turun langsung ke Masjidil Haram. Kalau Madinah kan memang lebih sejuk udaranya ya. Betul. Kalau pas Jauh dikit tambah enak. begitu. Jadi yang kita utamakan adalah bagaimana di Makkah itu tidak terlalu jauh. ya. Begitu. Itu bisa berapa itu kalau VIP itu? 35. Loh, 35. jaraknya itu loh nggak terlalu jauh. Hanya melangkah. Ya, jarak harganya juga nggak terlalu jauh. Iya, harganya juga nggak terlalu jauh. Iya, Wah, gitu. luar biasa. Sebenarnya inilah yang kita berikan. Yang terpenting adalah jamaah itu terlayani dengan maksimal. Gitu. Berarti ini nanti ada juga ya paket sebelum Ramadan dan Betul. akhir Ramadan. Keberangkatan nanti insya Allah bulan 2 ada kami. Bulan 2 Februari itu ada sebelum Ramadan sampai nanti Ramadan ada paket tersendiri. Nah, kecuali paket-paket itu di luar dari high season ya seperti Ramadan. Ya, itu memang sangat diburu liburan, orang itu. ya. Ramadan itu sudah mulai ada kenaikan ini. Lebih-lebih kalau di akhir Ramadan di paket Lailatul Qadar itu sangat ya hampir-hampir sama dengan biaya haji reguler Iya. yang antrinya puluhan tahun itu. Tapi tetap diburu jemaah. Tapi tetap diburu karena apa? luar Ramadan biasanya itu Ramadan kan sih. kita umroh pahalanya seperti haji. Betul. Sementara kita haji kalau mau cepet ratusan juta. Nunggunya 7 tahun lah. 7 tahun kalau untuk haji plus biasa. Plus biasa. Kalau Kecuali reguler, kalau Farada atau pakai visa ekspatriat. apalagi kalau reguler 34 tahun katanya. 34 belum tentu kita hidup. Ya kita niatkan dulu aja Ya, yang daftarnya penting haji. kan, Menarik ini jadi. Nanti kita lanjutkan lagi nanti. Baik. Masih bersama At-Thayyibah Al-Mutazam bersama Kepala Cabang Kaji Agung ini. Tadi sempat belum dijawab tadi. KTP Sidoarjo, aktivitas di Surabaya, kantornya di Mojokerto ini. Ya. Bagaimana membagi waktunya ini? Baik, jadi gini Mas Eko, saya sendiri itu asli area Surabaya. Oh, asli Surabaya. Asli Surabaya. Jadi Surabaya mana? kelahiran di daerah Perak sana. Perak ya. Besar sana sampai kuliah saya juga di Surabaya. Kemudian lama di Sidoarjo sampai KTP di sana. Nah, sejak pandemi tahun Ya, 2019 2020. 2020 ya. Nah, ini kan lagi ada pandemi gede-gede nih. Saya kemudian hijrah ke Mojokerto awalnya sambil mencari hawa segar saja di sana. Wah, mendekati pacet ini, sejuk lah. Betul. Nah, selama 3 tahun kok kerasan. Jadi kerasan ya sudah. Akhirnya kami di situ aja. Ya, di anak-anak juga kami sudah sebagian kita pondokkan kan. Pondok ada yang di Malang, ada yang di Sidoarjo tetap. Nah, kami aktivitas tetap di Surabaya. Cuman pulang pergi aja, pulang pergi. Ini apalagi sekarang lagi sibuk-sibuknya di Surabaya nih. Nah, ini yang menarik sih. Tadi ngomong sedikit soal pandemi. Iya. Pandemi dengan sekarang sudah ada bedanya soal jemaah umroh yang keterangan. Sekarang mulai justru ibarat keran yang sudah lama tertutup. Sekarang lancar mulai ya. Buka. Nah, Banter ini ya. banter. Nah, ini yang kita peluang ini yang bisa kita tangkap, tapi juga kami ingatkan kepada seluruh jamaah kita juga harus pinter-pinter dan berhati-hati memilih travel. Ini penting sih. Bagi yang belum pernah berangkat. Betul sekali. Kan kita nggak ingin mereka ibadah tapi akhirnya mohon maaf ketipu dengan umroh abal-abal ya. Ya kalaupun nggak ketipu berangkat di sana terlantar. Nah, tipnya memilih Jadi travel yang memilih bagus. travel itu saya sudah selalu sarankan. Yang pertama tentu adalah legalitasnya. Ya. Kalau umroh ya jelas PPU-nya jelas. Ya. Nah, kalau haji PHK-nya ada. Betul. Nah, itu harus jelas. Kemudian pengalaman travel tersebut. Nah, kebetulan Al-Thayyibah ini adalah salah satu travel yang bersama pemerintah turut serta mengawasi dan memberantas mafia travel. Pasti terjamin kalau seperti ini. Iya. Ya, ketua kami atau direktur owner kami Mas Rizky itu adalah salah satu tim dari
pemerintah untuk mengawasi tim pengawas travel-travel yang nakal-nakal ini. Ya. Salah satunya adalah Mas Rizky itu tadi. Nah, Jadi kami justru At-Thayyibah ini yang terpenting adalah keberangkatan jamaah harus terjamin. Kemudian travel ini dalam memilih tips travel ini harus penting sekali. Jadi harus jelas travelnya. Kemudian jelas pelayanannya. jelas tiketnya berangkat Tiketnya kapan. jelas, schedule-nya jelas, ya toh. Kemudian akomodasinya apa? Visanya juga harus jelas. Itu harus pelayanannya pun harus jelas, nggak asal buka. Itu kan ada 5 siap itu. Iya. 5 pasti itu. Pasti ya, itu. Pasti itu. Pasti tiketnya, ya toh. Kemudian pasti perizinannya travelnya, kemudian pasti jadwalnya, Hotelnya akomodasinya, pastinya, itu ya. semua harus terjamin gitu loh. Nah, iya sih. Dan di kami semua itu sudah dibeli di awal. Ya. Jadi sudah dibeli program itu dan baik tiket maupun akomodasi sudah dibeli di awal oleh travel. Artinya calon jemaah umrah ini tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu. Datang ke pameran cari booth At-Thayyibah. At-Thayyibah. Jadi kami sudah siapkan akomodasi di sana, tiket pesawatnya sudah ada. Berarti ada mungkin diskon khusus selama pameran. Jelas. Ji? Kami Nah, ada ini yang program selama pameran nanti berupa uang saku. Wah, sudah dapat Harga murah, uang saku juga. Yang untuk paket hemat itu dapat 200 rial. wah, lumayan nih buat beli kurma di sana Ji, ya. Iya, yang paket eksekutif itu dapat 500. Yang paket premium dapat 300 rial. Buat living cost di sana istilahnya Wah, gitu. iya. Ya, tuku-tuku permen coklat lah Ji, istilahnya. Iya. Mumpung di pameran segera daftar nanti di At-Thayyibah Al-Multazam. Datangi, ketemuin kami. Insya Allah kami akan berikan promo itu living cost untuk umroh. Nah, gitu. Luar biasa. Tapi yang pasti itu yang ikut pameran memorandum umroh di Expo adalah Biro Haji dan Travel yang terpercaya. pasti terpercaya. Dan pasti berangkat gitu Ji. Betul sekali. Ada yang mungkin yang bisa ditambahkan lagi Ji, sebelum kita closing ini? Jadi gini, bagi kami umroh tidak sekedar perjalanan religi, tapi adalah kita niatkan sebagai ibadah. Kalau ibadah tentunya dari segi harga pun itu biasanya orang nomor sekian. Yang terpenting adalah saya niat berangkat ibadah, ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, Itu ini yang penting, paling Itu penting ini. Ya, karena tidak gerutak-gerutuk ibadah, hanya sekedar yang penting senang, jalan-jalan, shopping-shopping. Kalau mau seperti itu enggak usah jauh-jauh di Mekah, Madinah, dekat-dekat sini aja. Kalau mau itu lebih enak kan gitu. Iya. Dan enggak terlalu mahal. Jadi ini yang terpenting. Masyarakat harus pandai karena umroh ini adalah perjalanan ibadah, maka tentukan travel yang benar-benar mendampingi menjalankan umroh itu sendiri sesuai ibadah Rasul, sunnahnya Rasul gitu. Luar biasa. Eko. Terima kasih Baik. Kaji Agung. Siap. Arek Surabaya iki. Arek Surabaya. Ya, saya paling diceluk Ji Kaji. Ji Kaji, ya, betul. Nang omah ta Ji biasanya. Jadi Demikian. ingat almarhum ibu saya kalau Lah, manggil itu. iya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat Amin, Ji. amin. Semoga Insyaallah, sukses insyaallah. pamerannya. Siap. Dan bagi jemaah calon umroh Nggih. bisa memilih travel yang tepat untuk beribadah ke sana. Matur. Terima kasih sahabat Memorandum TV. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.